Ekonomi kesejahteraan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana alokasi sumber daya bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya adalah menilai apakah kebijakan ekonomi yang diterapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan atau tidak. Tujuan ekonomi kesejahteraan utamanya adalah menciptakan kondisi di mana sumber daya yang tersedia bisa digunakan secara optimal agar manfaat yang diterima oleh masyarakat bisa maksimal. Dalam hal ini, bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal pemerataan dan keadilan ekonomi. Berbicara mengenai efisiensi, kita tidak terlepas dari yang namanya efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto terjadi saat tidak ada seorang pun yang bisa ditingkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Jadi, dalam kondisi Pareto efisien, sumber daya telah dialokasikan sebaik mungkin meskipun belum tentu adil secara distribusi. Untuk mengukur seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam sistem ekonomis, kita mengenal dua konsep penting, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah selisih antara nilai yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga yang benar-benar mereka bayarkan. Sementara itu, surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh produsen karena bisa menjual barang di atas harga minimum yang mereka inginkan. Gabungan dari dua surplus ini mencerminkan efisiensi pasar dan total manfaat yang diperoleh oleh semua pihak. Contoh kebijakan ekonomi kesejahteraan di Indonesia bisa kita lihat dari beberapa program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi kesehatan melalui BPJS. Tujuan dari program-program ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, dan memberikan perlindungan sosial agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Sebagai penutup, ekonomi kesejahteraan tidak hanya bicara soal angka dan grafik, tapi juga soal nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa lebih kritis dan bijak dalam melihat kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah.